Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tugas gambar rencana garis atau lens plan, yaitu perhitungan data awal rencana garis. Perlu Anda ketahui, untuk melakukan perhitungan data awal rencana garis ini, langkah awal yang perlu Anda persiapkan adalah mendapatkan ukuran utama kapal, di mana ukuran utama kapal ini bisa Anda dapatkan dengan menggunakan metode kapal pembanding. Berikut ini merupakan data ukuran utama kapal yang dibutuhkan dalam perhitungan data awal rencana garis, di mana data-data tersebut ialah panjang kapal atau LPP, lebar kapal atau B, tinggi kapal atau H, syarat kapal atau T, dan kecepatan kapal atau VS. Di sini saya telah mendapatkan contoh data ukuran utama kapal dengan tipenya semi kontainer, LPP sebesar 127,34, lebar kapal 15,85, tinggi kapal 9,8, syarat kapal 7,11, kecepatan kapal 14,5. Dari data kapal ini, maka bisa kita lanjutkan dengan menghitung data awal. Di sini akan saya contohkan bagaimana melakukan perhitungan data awal. Dalam perhitungan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu menghitung length waterline atau LWL. Formula untuk menghitung LWL ialah LPP ditambah 3-4% dari LPP. Di sini saya contohkan 4% dari LPP, sehingga LPP ditambah 4% dari LPP nilainya sebesar 123,434 meter. Poin berikutnya yaitu menghitung length of displacement atau LDIS. Untuk menghitung LDIS ini, rumus yang digunakan adalah setengah kali LPP tambah LWL. Hasil perhitungan yang didapatkan besar nilai LDIS adalah 129,887 meter. Kemudian nilai LDIS ini dikonversikan menjadi satuan feet, di mana 1 feet sama dengan 0,3048 meter. Hasil konversi nilai LDIS yang didapatkan adalah sebesar 426,138 feet. Kemudian menentukan harga VS per akar LDIS. Gunanya untuk mencari persen luasan per station dari grafik NSP. Nilai VS per akar LDIS yang didapatkan adalah sebesar 0,70. Dari nilai ini, maka kita akan dapat membaca grafik NSP untuk mendapatkan beberapa nilai yang kita butuhkan. Nah, berikut ini merupakan diagram NSP. Berdasarkan
nilai VS per akar LDIS yang di sini, maka kita akan mendapatkan nilai CM, kemudian nilai CB. Caranya yaitu memberi gambar berikut ini merupakan gambar diagram NSP. Pembacaan diagram NSP kali ini untuk mendapatkan nilai CB dan CM. Yang menjadi acuan dasar dalam pembacaan diagram NSP ini adalah nilai VS per akar L, di mana pada perhitungan sebelumnya telah didapatkan nilai VS per akar L sebesar 0,7. Maka pada grafik VS per akar L dengan nilai 0,7 di bagian sini, kita tarik garis mendatar seperti ini. Kemudian dapat kita baca nilai CM dan CB-nya. Untuk nilai CB, nilainya bisa kita baca di bagian sini. Kemudian di bagian CB-nya, nilainya bisa kita baca di sini. Setelah mendapatkan nilai CB, seperti contoh hasil pembacaan grafik NSP, nilai CB yang didapatkan sebesar 0,725. Kemudian dari hasil CB displacement tadi, maka kita dapat menentukan besarnya CB perpendikular atau CBPP, di mana rumus untuk menghitung CBPP ini adalah LDIS dikali dengan CB DIS per LPP, sehingga nilai CBPP-nya sebesar 0,740. Kemudian menentukan CBWL. Formula untuk menentukan CBWL adalah LPP dikali dengan CBPP dibagi dengan LWL, sehingga nilai CBWL yang didapatkan adalah 0,712. Poin berikutnya menentukan koefisien midship atau CM, di mana nilai CM yang didapatkan dari hasil pembacaan grafik sebesar 0,995. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung luas midship. Untuk menghitung luas midship, formula yang digunakan adalah B kali T kali CM, sehingga besar luas midship adalah 112,137 meter persegi. Poin berikutnya yaitu menghitung radius bilga pada midship. Pada kapal ini diasumsikan tanpa rise of floor, sehingga untuk menghitung radius bilga atau jari-jari bilga, yaitu formulanya adalah
Poin berikutnya yaitu menghitung radius bilga pada midship. Kapal ini diasumsikan tanpa rise of floor. Radius bilga disebut juga dengan jari-jari bilga. Formula untuk menghitung radius bilga ini adalah akar setengah dikali B kali T dikurang luas midship per 1 dikurang 1/4 kali Pi, sehingga nilai jari-jari bilga yang didapatkan sebesar 1,831 meter. Berikutnya yaitu menghitung koefisien midship. Koefisien midship menurut perhitungannya poin selanjutnya yaitu menghitung koefisien midship. Secara formula, koefisien midship itu dihitung dengan menggunakan rumus luas midship dibagi B kali T, sehingga koefisien midship yang didapatkan sebesar 0,995. Selanjutnya yaitu menghitung jarak antar stesen. Jarak antar stesen ini terhadap L displacement, sehingga disimbolkan dengan H-dis. Untuk menghitung nilai H-displacement ini, formulanya adalah L displacement dibagi 20, sehingga nilai H-displacement sebesar 6,494 meter. Selanjutnya menghitung volume displacement atau disingkat dengan V-dis. Volume displacement ini dihitung dengan menggunakan formula L displacement kali B kali T kali CB displacement, sehingga nilai yang didapatkan adalah 10.612,114 meter kubik. Kemudian menghitung koefisien prismatik perpendikular. Formula untuk menghitung koefisien prismatik waterline berikutnya menghitung koefisien prismatik atau CP. Pertama, menghitung CPWL. CPWL ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus CBWL dibagi dengan CM, sehingga nilai CPWL sama dengan 0,72. Kemudian menghitung CP displacement. Rumus untuk menghitung CP displacement ini adalah volume displacement dibagi dengan L displacement kali luas midship. Nilai CP displacement yang didapatkan sebesar 0,73. Atau CP displacement dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus CB displacement dibagi dengan CM, sehingga nilai CB displacement yang didapatkan sebesar 0,73. Terakhir, menghitung CP perpendikular. Untuk menghitung CP perpendikular ini dapat menggunakan rumus CB/PP dibagi dengan CM. Nilai CP perpendikular yang didapatkan adalah sebesar 0,74.
Demikian pembahasan dan contoh perhitungan data awal rencana garis. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.